Good morning everyone, menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra ingin berbagi mengenai God's retribution. Ya, retribusinya Tuhan, ya, pembalasan daripada Tuhan. Kelihatannya agak sangar, ya, tetapi saya ingin saudara untuk menyimak apa yang saya ingin sharingkan, karena ini akan memberkati kehidupan Anda. Ayat yang saya akan gunakan adalah terambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 36 yang berkata demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, suatu saat di abad 13 ada satu raja yang mendirikan satu dinastinya, yaitu Genghis Khan, ya, dari Mongolia. Itu memiliki satu konsep yang sangat takabur. Dia mengatakan bahwa dalam bahasa Inggrisnya ya, dia mengatakan bahwa I'm a punishment of God. If you had not committed great sins, God would not have sent me. Yeah, God would not have sent a punishment like me upon you. Jadi dia mengatakan bahwa dia adalah alat penghukum daripada Tuhan. Kalau Anda tidak melakukan dosa yang besar, tidak mungkin Tuhan itu mengirimkan penghukuman dengan mengirimkan dia kepada Anda. Ya, tentu saja bukan Tuhan yang mengirimkan dia kepada dunia. Pada waktu itu dia berambisi untuk menguasai dunia, ya, melainkan kebengisan manusialah yang melanda dunia zaman itu. Nah, sistem retribusi itu ada. Saya tidak bisa menyangkalinya. Ya. Di dalam firman Tuhan pun saya menyadari ada yang unconditional promise, ada yang conditional promise. Bahasa kerennya karma, banyak orang berkata demikian. Atau universal truth-nya adalah apa yang Anda tabur itu yang Anda akan tuai. Ya, ada di dalam firman Tuhan, tetapi itu hampir semua manusia mempercayai apa yang Anda tabur, ya, itu yang Anda akan tuai. Itu merupakan satu universal truth. Ya. Tetapi saudara, Tuhan Yesus yang saudara percaya dan saya percaya, melangkah lebih jauh, melangkah lebih jauh daripada sekedar retribusi. Nah, apa sih retribusi itu? Ya, retribusi itu adalah tindakan Allah bergantung atau sebagai respon dari tindakan manusia. Ya, seolah-olah saya gambarkan secara manusia. Ya, Tuhan sedang menantikan. Tuhan itu pasif banget. Tuhan itu sedang menantikan apa yang saudara lakukan. Apa yang saudara dan Anda lakukan. Begitu kita melakukan, baru dia lihat, oke, ya, ini sebagai gantinya, ini sebagai upahnya. Nah, itu merupakan satu istilah retribusi. Ya, banyak lain bisa ditarik dari perkataan retribusi ini. Tetapi saya ingin bahas satu saja. Ya, jikalau agama, ya, kita tahu semuanya agama itu adalah tindakan manusia berusaha untuk memperkenankan dan memperoleh kemurahan Tuhan. Dan agama ini tidak pernah cukup, ya. Tidak pernah cukup untuk menebus, menyelamatkan diri kita, ya, di diri kita. Maka saya yakin percaya satu hal. Di dalam setiap pikiran orang yang beragama itu ada satu timbangan, di mana nantinya ya, mereka berharap tindakan baik atau perbuatan baik mereka akan jauh lebih berat daripada perbuatan yang salah, perbuatan yang jahat itu. Nah, di ayat 36 dari Yohanes pasal yang ketiga dikatakan bahwa barang siapa percaya kepada anak dan tidak menolak Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Ini bukan bergantung kepada retribusi dari pihak ilahi. Tetapi Tuhanlah yang mencari orang yang terhilang. Tuhanlah yang menentukan, Tuhanlah yang memanggil, Tuhanlah yang memilih Anda dan saya. Bukan engkau yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tapi akulah yang memilih engkau. Dia meninggalkan yang 99 untuk mencari seseorang ataupun satu domba yang tersesat.
yaitu saudara. Saudara, Yesus melangkah jauh lebih dalam daripada apa yang otak kita bisa pikirkan, yaitu tentang retribusi. Nah, perkataan di ayat yang ke-36 dikatakan murka Allah tetap ada di atas manusia. Kalau saya dapatkan ayat ini, saudara, kadang-kadang dikatakan murka Allah ada di atas manusia. Apa sih? Apakah kita ini selalu hidupnya sengsara, hidupnya? Belum tentu sengsara. Ini bisa terjadi kepada orang yang punya banyak material maupun yang kekurangan material. Tetapi ini merupakan murka Allah, ini merupakan satu gangguan tersendiri bagi sistem keagamawian manusia. Saya mau tanya begini, bagaimana seseorang bisa merasa yakin akan beroleh surga dengan amal ibadah? Apakah dengan perbuatan baik cuma di mata manusia? Sedangkan Tuhan menyelidiki hati, dapat membuat kita tertidur pulas tanpa ragu. Kalau malam hari ini saudara mati, saudara tahu persis saudara ada di rumah Bapa. Ya, kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dari buku tertua dalam Alkitab, yaitu kitab Ayub. Saudara harus tahu bahwa Ayub ini sangatlah kaya. Termasuk konglomerat dari konglomerat pada zaman itu. Bahkan berkenan di hadapan Allah. 3 kali disebutkan di dalam kitab Ayub bahwa Allah sangat berkenan kepada Ayub. Pertama dari penulis daripada kitab Ayub ini yang saya percaya adalah Musa sendiri. Kemudian 2 kali di dalam kisah Ayub itu, Tuhanlah yang mengatakan bahwa Tuhan berkenan, sangat berkenan terhadap Ayub. Sudah kaya, berkenan lagi. Ya. Dicintai Tuhan, penuh dengan berkat material juga. Wow, kelihatannya idaman sekali, ideal sekali. Impian dari setiap daripada saudara dan saya. Memang kelihatan dari luar sangatlah sempurna kebahagiaannya. Tetapi tidaklah demikian dengan cerita Ayub. Dalam 1 hari, semua kepemilikannya lenyap bersama dengan kesehatannya yang menurun secara drastis. Kemudian datanglah teman-teman Ayub ini untuk datang dengan maksud memberikan nasihat. Akhirnya di Ayub 16 ayat 2, Ayub saking marahnya terhadap teman-temannya yang selalu menuduh dia. Ya, dia mengalami semuanya ini karena dosa. Dia katakan teman-temannya ini adalah penghibur sialan semua. Terkadang perihal terpenting daripada apa yang kita harus lakukan adalah ini. Dengarkan. Mendengarkan keluhan seseorang tanpa harus memberikan respon benar atau salah. Mana yang layak dilakukan, mana yang harus dihentikan. Atau memberikan nasihat yang kedengarannya bagus tetapi tidak tepat diucapkan saat itu. Hindari itu. Kadang-kadang orang mengeluh, orang curhat. Yang diperlukan itu cuma telinga saudara. Itu satu nasihat saja yang saya berikan kepada saudara, yang saya selalu lakukan kepada orang-orang yang meminta nasihat, orang yang curhat kepada saya. Saya katakan begini, terhadap orang yang percaya kepada Kristus, selalu ada hari esok yang jauh lebih baik. Mungkin dengan satu perkataan itu bisa membuat hati tenang, damai, sejuk istilahnya. Ada satu quote yang mengatakan demikian, the biggest communication problem is we do not listen to understand, but we listen to reply. Nah, sistem agama yang ada dari dahulu sampai hari ini banyak dipercayai oleh orang yang memeluknya adalah ini. Tuhan akan mengaruniakan berkat-berkatnya hanya kepada orang-orang yang benar, tetapi orang-orang yang salah, orang yang berbuat jahat itu akan dihukum oleh Tuhan. Inilah sistem daripada cara kita berpikir. Jadi kalau mereka terhantam dengan bagaimana mungkin orang benar bisa menderita, itu mereka kelabakan untuk menjawabnya. Buktinya apa? Semua teman Ayub berusaha untuk mendorong Ayub untuk mengakui dosanya. Sehingga nasib bisa menjadi
lebih baik. Sebab di dalam pikiran mereka sebagai orang beragama, mereka mengatakan demikian, tidak mungkin perihal buruk terjadi pada orang yang saleh. Oleh karena Ayub bangkrut dalam satu hari, mengalami musibah yang sangat luar biasa sekali. Ayub pasti dosanya besar. Itu diakui, harus mengaku. Suatu saat karena tudingan yang begitu banyaknya, Ayub merasa ketidakadilan daripada Allah. Sebab dia merasa benar. Tapi mengapa semuanya ini harus terjadi di dalam kehidupan dia yang melakukan kebenaran? Mungkin ada di antara saudaranya pemirsa yang sedang mengalami, ya tidaklah seberat seperti Ayub. Tapi Anda merasa bahwa, aku ini salah apa Tuhan? Merasa tidak adil. Bahkan tanpa saudara sadari, saudara sedang menuding Tuhan. Katakan, engkau mungkin salah alamat. Saudara, di balik layar, manusia tidaklah tahu perkara Allah yang bangga kepada Ayub. Ayub sendiri tidak tahu. Ya, ketika iblis bisa masih keluar masuk di istana Tuhan, di rumah Bapa. Sedang ada kontes di surga. Tuhan sedang membanggakan Ayub, iblis iri hati, dan culas dia katakan begini, iya, Ayub engkau lindungi, pantesan dia bisa muji engkau. Coba pagernya engkau angkat, kan pasti mengutuki engkau. Akhirnya tanpa meminta permisi daripada Ayub, Allah katakan begini, silakan, hanya nyawanya, engkau tidak boleh cabut. Saudara, harta kekayaan Ayub bersama keluarganya diambil begitu saja dalam satu hari oleh iblis. Ayub sendiri ditinggalkan sendirian yang dengan penyakit yang sangat luar biasa itu. Istilah kerennya begini, Ayub terkena asap, kutuk. Dia menjadi miskin dan hancur, dan bahkan mau mati dalam satu hari. Tetapi apakah ini semuanya benar? Saya mau beritahukan, kekayaan Ayub bukanlah terletak pada harta bendanya, propertinya, ataupun ternak. Tetapi kekayaan Ayub sejati, kekayaan Ayub yang sejati terletak pada iman percaya kepada Allah. Prosperity cannot be a proof of God's favor, since it is what the devil promises to those who worship him. Hidupmu mungkin tidaklah berjalan seperti impian atau seperti mimpi Anda, tetapi izinkan seseorang, S-nya besar, Kristus yang mampu menulis garis cerita yang lebih baik, selalu bersamamu dan tetap percaya kepadanya. Apapun yang di dunia ini, kita tidak mempunyai kuasa untuk memilikinya, mempertahankannya. Bahkan mungkin kita harus melepaskannya, kita harus kehilangan atasnya. Tetapi jangan izinkan imanmu meninggalkan engkau. Dengan istilah singkatnya adalah begini, semua bisa hilang dari kehidupan saudara. Hanya jangan iman yang meninggalkan Anda. Sebab jikalau kita memiliki iman, maka pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Roma 5 ayat 5. Ayub dibenarkan oleh Allah sebagai orang yang percaya kepada penciptanya. Di tengah semua penderitaan yang manusia mungkin bisa bertahan. Dan memang sebagai upah kebenarannya, Ayub menerima gantinya, retribusi daripada Tuhan 2 kali apa yang dia pernah kehilangan. Saya bisa cek itu di Ayub 42 ayat 12. Dan saya tinggalkan sebagai takeaway hari ini. Saya bisa selidiki di Ayub pertama, Ayub kedua. Dikatakan Ayub setiap paginya mempersembahkan korban bakaran untuk semua anak-anaknya. Karena dia berpikiran demikian, mungkin anakku berbuat dosa terhadap Tuhan. Saudaraku, kekayaan Ayub adalah iman percayanya kepada Tuhan. Dia percaya persis bahwa anak-anaknya, ya, ketika dia berdoa untuk anak-anaknya, anak-anaknya akan dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan itu kenyataannya begitu. Maukah saudara dan saya tetap berdoa untuk putra-putri yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Entah usia mereka apa saja. Kalaupun mereka sudah keluar rumah, kalaupun mereka sudah membentuk keluarga sendiri, kalaupun dari mereka saudara memiliki ya cucu-cucu, saudara, tugas kita adalah tetap untuk berdoa bagi mereka. Jikalau ada di antara saudara yang merasa anak saudara hilang dari rumah Bapa, anak-anak daripada Ayub itu mati, tapi pada akhir perjalanan Ayub, Tuhan ganti anak-anaknya
baca Ayub 42. Dikatakan sangat terkenal sekali anak-anaknya. Indah, dan saya percaya anak-anaknya takut akan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Berdoa. Pertahankan iman. Semua boleh hilang, tapi jangan iman Anda yang hilang. Tuhan menguatkan saudara. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Shalom.